Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah percakapan hari itu, Aning tidak pernah mencari Suyi lagi. Qian Yu dan Chang Lexing, dua keturunan inti dari Sekte Abadi Jade Firmamen, awalnya memandang rendah Suyi, dan tidak peduli untuk memperhatikan. Hanya Ali, seperti sebelumnya, yang akan datang mendengarkan ajaran Suyi setiap pagi dan sore. Kapal harta karun telah terbang selama 7 hari. Malam ini, Suyi hendak menginstruksikan Ali tentang latihannya, tetapi menemukan ekspresi muram di alis gadis itu, jelas dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Ayo, keluar dan bersantai. Suyi bangkit dan datang ke geladak kapal harta karun. Ari mengikuti. Matahari terbenam bersinar seperti api, dan angin menderu. Sekilas, gunung dan sungai ada di bawah kaki Anda. Suyi tidak berbicara, tetapi Ali tidak dapat menahannya, mengeluarkan kulit binatang, dan menulis dengan pena saudara Su, saudara perempuan saya mengatakan kepada saya untuk tidak melihat Anda lagi, tetapi saya tidak setuju. Suyi menggosok alisnya, dan tentu saja, Aning tidak bisa menahan diri dan memulai dari sisi Ali. Ali Song menarik kepalanya, tampak frustrasi, dan terus menulis, saudara Su, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya bersama saudara perempuan saya merasa sangat pendiam dan gelisah, mengetahui bahwa dia ada di mana-mana, saya memikirkan tetapi saya hanya merasakan semacam tekanan, dan saya bahkan tidak berani berbicara dengannya. Mata Suyi berkilat kasihan, dan berkata, kalian bersaudara telah berpisah sejak kecil, dan tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Melihat kalian begitu sulit, aku merasa malu, jadi saya ingin mencoba yang terbaik untuk menebus Anda. Mencoba bersikap baik kepada Anda dengan segala cara yang mungkin, tetapi dia berusaha terlalu keras, terlalu banyak, dan itu membuat Anda merasakan tekanan. Ali merenung, begitulah. Segera, dia menulis di kulit binatang saudara Su, saudara perempuan saya berkata, bakat spiritual saya apakah itu benar-benar biasa-biasa saja? Suyi mengangguk dan berkata, itu benar. Namun, jalur kultivasi jauh dari bakat, fondasi, dan latar belakang, yang dapat menentukan masa depan seseorang. Setelah jeda, mata Suyi berkedip dengan jijik, dan berkata, saya dapat menjamin bahwa di masa depan Anda ditakdirkan untuk naik ke 9 surga, cukup untuk bersaing dengan jenius tak tertandingi yang paling mempesona di dunia. Dunia, tulis legendamu sendiri. Mata Phoenix merah bening Ali menyala, dia menundukkan kepalanya dan menulis di kulit binatang, saudara Su, apakah kamu menghiburku? Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, tidak, saya hanya menyatakan fakta, kebanyakan orang di dunia ini hanyalah orang picik yang tidak tahu sama sekali, apa sangat menentukan panjangnya hidup seseorang, bukan bakat dan akar, tapi ketekunan, keberanian dan suasana hati. Tetapi orang-orang yang benar-benar dapat mencapai akhir di jalan seringkali adalah mereka yang memiliki ketekunan yang besar, keberanian yang besar, dan hati yang keras seperti besi. Mata Suyi cerah dan nada suaranya tegas, mereka yang memiliki ketekunan besar dapat ditembus oleh tetesan air dan batu, dan mereka akan bekerja untuk waktu yang lama. Bahkan jika mereka pada awalnya rendah hati, mereka akan dapat menebang bintang dan bintang di masa depan. Berbicara, Suyi memandang Ali, jika Anda memiliki ketiganya, tidak peduli seberapa biasa-biasa saja orang, seperti burung phoenix yang tidak aktif dalam suasana hati mereka pasti akan mandi api di jalan. Ali tercengang, mata Phoenix-nya yang jernih tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan dan kilau yang unik. Kata-kata Suyi seperti api, diam-diam terkubur di hati gadis itu. Suatu hari, api ini akan berubah menjadi phoenix, nirwana, dan membakar langit. Di dalam kapal harta karun, sesosok cantik berdiri di sana, itu adalah Aning. Suasana hati, semangat, ketekunan jika hati memiliki arti phoenix, pasti ada waktu nirwana. Aning bergumam dalam hatinya, meskipun orang ini memiliki asal yang aneh dan banyak hantu, dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat baik. Segera, suasana hatinya menjadi rumit dan menjadi sangat halus. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan membawa begitu banyak tekanan pada adiknya. Saya tidak menyangka bahwa orang luar seperti Suyi akan melihat keinginannya untuk menebus adiknya.
Jika orang ini benar-benar tidak punya niat lain, itu bagus. Aning menghela nafas, mau tak mau dia harus waspada terhadap Suyi, karakter dengan asal yang aneh. Segera, Aning diam-diam berbalik dan pergi. Ketekunan, keberanian, keadaan pikiran. Hahaha, jika Anda tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, Anda ditakdirkan untuk menyia-nyiakan seluruh hidup Anda dan berhenti di jalan. Bagaimana Anda bisa mencapai prestasi besar di masa depan? Dide, Qian Yu dan Chang Le berjalan mendekat, jelas mendengar apa yang Suyi katakan barusan, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dengan semua itu, bagaimana Anda bisa membantu Nona Ali? Itu hanya membual dan menipu gadis kecil itu. Chang Lexing mendengus. Keduanya meletakkan kata-kata ini, lalu pergi dengan segar. Isyarat kemalasan. Ali langsung kesal, dan sepasang tangan giok saling menggenggam. Suyi berbisik, jangan perhatikan mereka, katak di dasar sumur, aku tidak tahu luasnya langit. Di matanya, dia hanya peduli pada Ali. Karakter seperti Qian Yu dan Chang Lexing tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia melihat kedua kalinya, dan tentu saja mereka tidak akan marah. Besok, saya harus bisa mencapai Tianding Xiancheng, saya hanya berharap dapat menemukan harta yang saya butuhkan. Suyi diam-diam berkata. Yang tidak dia duga adalah malam itu, Aning datang berkunjung lagi. Saya akan menggunakan hubungan pintu guru untuk membantu Anda memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam asosiasi peri bintang 7. Apakah Anda dapat memenangkan nasib peri pada akhirnya tergantung pada nasib baik Anda sendiri. Setelah kata-kata ini, Aning berbalik dan pergi. Suyi tinggal sebentar, siapa bilang dia akan berpartisipasi dalam apa yang disebut peri bintang 7. Segera, dia samar-samar mengerti bahwa pasti Ali yang memohon pada adiknya. Lagi pula, gadis kecil ini pernah berkata bahwa alasan mengapa dia ingin pergi bersamanya adalah untuk memenangkan konspirasi untuk dirinya sendiri peri peluang. Faktanya, kali ini Suyi salah. Ali memang memohon pada adiknya, namun awalnya ditolak oleh Aning. Alasan mengapa sikap Aning berubah hari ini adalah apa yang dikatakan Suyi dan Li di geladak hari ini. Tentu saja, bahkan jika dia tahu ini, Suyi hanya akan menertawakannya. 1 hari kemudian, rombongan tiba di Tianding Xiancheng. Di wilayah Jingzhou, Tianding Xiancheng juga merupakan kota terkemuka, terletak di situs Sekte Pedang Frost Utara, salah satu dari 7 kekuatan teratas di Jingzhou. Pameran 7 bintang kali ini juga diselenggarakan oleh Sekte Pedang Frost Utara. Tianding Xiancheng sangat makmur, dan skala kotanya sebanding dengan negara kecil di bumi. Ketika Suyi dan yang lainnya tiba, hari sudah hampir malam. Klub peri bintang 7 diperdebatkan dengan hangat di mana-mana. Apa jenius generasi muda dari 7 sekte abadi besar, dan siapa yang akan menjadi 10 besar terakhir, yang telah menarik banyak diskusi. Bahkan jika Suyi tidak peduli tentang ini sama sekali, dalam suasana seperti itu, dia secara pasif belajar banyak tentang asosiasi peri bintang 7. Dari sini, terlihat seberapa besar perhatian yang didapat dari Seven Star Fairy Fair ini. Ali telah tinggal di pegunungan dan pedesaan sejak dia masih kecil. Dia belum pernah melihat tempat yang begitu makmur. Sepanjang jalan, dia tampak sangat terkendali, dengan sentuhan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Suyi memiliki pengalaman dan memori Wang Ye, yang sudah biasa. Namun, sekarang setelah dia datang ke negeri dongeng dan memasuki kota peri yang begitu hebat, Suyi juga menantikannya. Karena di tempat seperti itu, sering kali berarti kamu bisa membeli harta karun yang kamu butuhkan. Beijing Frostword Sect, sebagai tuan rumah, telah mengatur tempat tinggal untuk pembangkit tenaga listrik utama yang berpartisipasi dalam Seven Star Fairy. Segera, Aning membawa semua orang ke sebuah rumah tua kuno. Di sini, beberapa tokoh besar dari Sekte Abadi Cakrawala Giok sedang menunggu. Setelah Suyi dan yang lainnya tiba, mereka mengatur perjamuan secara langsung untuk membersihkan debu bagi mereka. Namun, di jamuan makan, Suyi jelas direduksi menjadi peran bawahan. Meskipun dia tidak bisa diabaikan, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Suyi juga senang bersantai. Hanya di perjamuan itu Suyi tahu bahwa besok, Aning secara pribadi akan membawa adiknya Li ke dojo di Tianding Xiancheng untuk berpartisipasi dalam beberapa penyaringan dan penilaian.
Jika Anda dapat lulus penilaian, Anda akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kesempatan menjadi Xian Miao di peri bintang 7. Dalam 3 hari, Seven Stars Fair akan resmi dimulai. Su Yi tidak peduli tentang ini. Setelah tiba di Tianding Xiancheng, dia memiliki pengaturan lain. Malam itu, setelah jamuan makan selesai, para pelayan membawa Su Yi kembali ke kamar yang telah diatur untuknya. Setelah beristirahat sejenak, Su Yi pergi. Dia pergi sendirian. Segera setelah Su Yi pergi, Aning mendapat kabar. Dia mengerutkan kening, ini sudah malam, untuk apa pria itu keluar jam segini? Mungkinkah dia benar-benar memiliki motif tersembunyi untuk menghubungi saudara perempuannya Ali, seperti yang telah dia waspadai? Memikirkan hal ini, Aning membuat keputusan dan menginstruksikan, saudara muda Chang, pergi dan tatap dia dalam kegelapan untuk melihat kemana dia pergi dan dengan siapa dia berhubungan. Chang Lexing berkata, kakak senior, jika Anda menemukannya melakukan sesuatu yang tidak dapat dilihat, apakah Anda ingin segera menghapusnya? Saya tidak ingin orang dengan niat buruk datang di antara kita. Aning Lue terdiam dan berkata, kamu hanya perlu melihat apa yang telah dia lakukan, dan hanya itu, jangan lakukan apa-apa. Chang Lexing mengangguk dan berbalik. Semoga, aku hanya terlalu banyak berpikir. Aning diam-diam berkata. Sementara itu, di Tianding Xiancheng, jalan yang ramai penuh dengan lampu dan orang-orang. Su Yi berjalan di jalan dengan tangan di punggungnya, dan kadang-kadang, dia bahkan bisa melihat jejak keabadian. Harus dikatakan bahwa Tianding Xiancheng memang sangat makmur, dan ada cukup pemandangan dan kembang api untuk dinikmati. Tapi Su Yi sakit kepala. Karena dia tiba-tiba menyadari suatu hal yang serius, jika dia ingin membeli kekayaan alam, dia harus punya uang. Namun, kultivasinya tidak pernah pulih, dan dia tidak dapat mengambil semua harta yang tersembunyi di dalam bayi dewa di dalam tubuhnya. Singkatnya, dia tidak punya uang, tidak punya uang. 1 sen mengalahkan seorang pahlawan. Namun, Su Yi tidak bisa dikalahkan. Memiliki pengalaman dan pengalaman hidup sebelumnya, hanya mengambil beberapa harta seperti pil, rahasia, buku-buku kuno, Anda dapat menukar uang. Su Yiluo datang ke toko obat terkenal di Tianding Xiancheng setelah bertanya. Tianyulu, apakah Anda ingin membeli alkimia atau alkimia? Di Tianyulu saya, ada semua jenis obat mujarab, bahkan obat mujarab. Seorang pelayan melangkah maju untuk menerimanya. Pembantu memiliki penampilan yang cantik, temperamen yang murah hati, dan memiliki basis kultivasi di tubuhnya. Meskipun Su Yi tidak memiliki nafas di tubuhnya, seperti manusia, pelayan tidak menunjukkan penghinaan. Menjual pil. Su Yi berkata, mengeluarkan pil yang sudah disiapkan dan menyerahkannya. Pembantu itu terkejut. Tianyulu adalah toko obat besar di seluruh Jingzhou. Ini memiliki warisan kuno, dan banyak alkemis ada di kota, dan tidak ada kekurangan pil sama sekali. Oleh karena itu, jarang ada orang yang menjual danfang. Tapi pelayan itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil pil itu dengan kedua tangan dan meminta Su Yi untuk menyajikan teh. Kemudian, dia mengundang seorang alkemis yang duduk di Tianyulu untuk datang untuk mengidentifikasi pil itu. Sang alkemis adalah seorang lelaki tua berbaju abu-abu. Dia sedang memurnikan sepanci pil obat. Anak muda, berani datang ke Tianyulu untuk menjual resep pil, kamu yang pertama selama ini. Pria tua berbaju abu-abu mendengus. Perilaku seperti ini seperti memainkan kapak di kelas dan pedang besar di depan tukang reparasi pedang. Namun, ketika dia melihat isi eliksir, lelaki tua berbaju abu-abu itu tercengang, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya akhirnya mengkonfirmasi, dan berseru, Xiandao eliksir. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh Tianyulu menjadi sensasi. Mata yang tak terhitung banyaknya melihatnya, dan kerumunan itu ribut, semua melihat pil kertas di tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Jika itu adalah formula Tao abadi, itu terlalu berharga, cukup untuk membuat kekuatan Tao abadi di dunia merebut kepala mereka. Lagi pula, selama Anda menguasai ramuan semacam ini, Anda akan dapat terus menyempurnakan ramuan yang sesuai dan memperkuat kekuatan gerbang abadi. Karena itu, resep pil Xiandao,
Seperti kitab suci Dao yang diwariskan yang menunjuk langsung ke misteri immortal Dao, hampir sulit ditemukan di pasaran. Ya, bagian inti dan Fang masih ada di tanganku. Su Yi mengangguk. Hebat, benar-benar luar biasa. Meskipun resep ini tidak memiliki beberapa misteri inti, tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun dalam alkimia, cukup untuk menyimpulkan bahwa pil Hanxing Xuan Xiao yang tercatat pada resep ini pasti ramuan kelas 1 tidak hanya dapat melunakkan tubuh dan meningkatkan kultivasi, tetapi juga menyehatkan jiwa dan memperbaiki organ dalam, nilainya benar-benar tak ternilai. Pria tua berpakaian abu-abu itu menari dengan gembira, matanya berbinar, ini tulisan tangan Master Abadi yang mana ini? Ini hanya mengambil semua keberuntungan, sungguh menakjubkan. Ada keributan di sekitar, dan semua orang terkejut. Banyak dari mereka memandang Su Yi dengan keserakahan dan kecurigaan. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Harta langka seperti itu cukup untuk membuat kekuatan abadi yang tinggi dan tinggi itu mengeluarkan air liur, siapa yang tidak bisa tergoda. Di tempat, seorang pria berbaju brokat mengajukan penawaran langsung dan menghancurkan puluhan ribu batu abadi untuk membeli pil ini. Adegan ini juga membuat lapangan semakin sensasional. Su Yi sedikit mengernyit, melirik lelaki tua berbaju abu-abu itu, bicaralah. Segera, gedung-gedung tinggi Tianyulu juga diperingatkan dan bergegas. Tampilnya resep pil abadi sudah cukup untuk membangkitkan perhatian kekuatan abadi utama. Siapa yang bisa duduk di sini? Yang mulia benar-benar berniat menjual pil abadi ini. Seorang pria berjubah ungu bertanya, seolah tidak percaya. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata terus terang, itu tergantung pada apakah kamu bisa makan Tianyulu. Berbicara, dia mengambil pena dan kertas, menuliskan nama-nama lusinan obat mujarab, dan menyerahkannya, saya hanya membutuhkan obat mujarab ini. Saat aku melihat nomor dan nama eliksir di kertas, tiba-tiba ada embusan udara dingin. Ramuan itu, yang semuanya adalah harta surgawi dan duniawi di tingkat immortal Dao. Tokoh besar di Tianyulu dan lelaki tua berbaju abu-abu ini telah tenang, dan mereka semua menyadari bahwa pemuda ini tidak sederhana, dan dia bukanlah peran yang bisa dibodohi sama sekali. Segera, mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara dan mendiskusikannya. Su Yi duduk diam dan menunggu dengan tenang. Pada akhirnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tersenyum pahit, sejujurnya, saya hanya memiliki sebagian kecil dari ramuan yang Anda butuhkan di Tianyulu, dan saya tidak bisa mendapatkannya bersama. Untuk sementara, pria berjubah ungu itu menambahkan, bukan hanya Tianyuluku, tetapi di seluruh Tianding Xiancheng, belum tentu ada satu perusahaan pun yang dapat mengumpulkan ramuan yang kamu butuhkan sekaligus. Su Yi sedikit mengernyit. Tidak bisa makan satu pil pun. Sepertinya dia masih melebih-lebihkan latar belakang Tianyuelo ini, atau melebih-lebihkan kekuatan semua bisnis di Tianding Xiancheng. Tapi, pria tua berbaju abu-abu mengubah topik pembicaraan, mengertakkan gigi dan berkata, dalam 3 hari, saya akan mengadakan pelelangan di Tianyulu. Pada saat itu, tidak hanya para bangsawan Tianding Xiancheng yang akan berpartisipasi, tetapi juga 7 figur besar dari pasukan Great Immortal Dao akan mengirim orang ke sini. Setelah jeda, dia berkata dan, selama Yang Mulia setuju, besok kami akan merilis pesan dari Tianyulu, mencantumkan ramuan yang Anda butuhkan satu persatu, dan mempublikasikannya. Genggaman yang lebih besar. Dan saya Tianyulu melakukan ini, 1 dapat membantu Anda menyelesaikan transaksi, 2 lebih lanjut dapat memperoleh ketenaran, dan 3 dapat mengambil kesempatan untuk menjual obat mujarab yang kami miliki dengan harga setinggi langit, itu bisa dikatakan menyelesaikan banyak hal dengan 1 batu. Lelang. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, jadi, apakah kamu benar-benar melepaskan pil ini? Semua orang saling memandang dan tersenyum pahit. Jika Anda bisa memakannya, siapa yang mau melepaskan formula abadi yang langka? Melihat ini, Su Yi menggosok alisnya dan berkata, lupakan saja, ayo lakukan seperti ini. Semua orang tertawa. Su Yi berkata, ngomong-ngomong, apakah Tianyulu Anda memiliki 5 akumulasi yang mengubah Kingdan? Pria tua berbaju abu-abu itu berkata tanpa berpikir, ya. Su Yi berkata saya butuh 1, berapa?
Haha, obat mujarab semacam ini di tingkat spiritual sama sekali bukan apa-apa, untuk apa membicarakan uang. Tunggu sebentar, Yang Mulia, saya akan meminta seseorang mengambilnya. Pria tua berbaju abu-abu itu tertawa terbahak-bahak. Untuk mendapatkan Wu Yunhua Qingdan, Su Yi menolak penahanan lelaki tua berbaju abu-abu dan yang lainnya, dan berjanji untuk datang ke pelelangan 3 hari kemudian. Misteri inti Fang diserahkan. Kemudian hanyut. Tidak lama setelah Su Yi pergi, lelaki tua berbaju abu-abu dan tokoh-tokoh besar di Tianyulu. Tuan Chu, apakah Anda yakin resep pilnya benar-benar oke? Ada yang mau bertanya. Orang tua berpakaian abu-abu yang dikenal sebagai Master Chu berkata dengan tidak senang, apakah Anda meragukan pengetahuan orang tua itu tentang Dan Dao? Jika ada masalah dengan formula pil, biarkan orang tua itu bunuh diri. Dengan mengusap lehernya. Semua orang tergerak dan mata mereka berkedip. Tidak ada yang berani bertanya. Seseorang mengubah topik pembicaraan dan berkata, bisakah kamu melihat asal-usul pemuda itu? Ini jelas tidak mudah. Berani sendirian dan secara terbuka berdagang dengan Immortal Dao Pil. Apakah itu orang biasa? Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pikiran lain di hati Anda. Tuan Chu berkata dengan dingin. Semua orang terkejut. Pria berjubah ungu itu merenung, masalah ini harus dilaporkan kepada Penatua Zuofu sesegera mungkin. Dengan penglihatannya, dia pasti dapat melihat asal mula resep pil ini. Keluar dari Tianyulu, Su Yi berkeliaran di jalanan. Dengan 5 kelompok unsur kehidupan yang mengubah Qingdan, itu cukup untuk menyembuhkan penyakit bisu Ali dan membiarkannya berbicara lagi. Su Yi diam-diam berkata, sayangnya, saya tidak bisa mengumpulkan ramuan yang saya butuhkan, jadi saya hanya bisa menunggu lelang dalam 3 hari. Dia tidak khawatir dengan pemikiran berani Tianyulu. Alasannya sangat sederhana, resep pil yang dia berikan tidak lengkap. Hah. Tiba-tiba, Su Yi berhenti dan melihat ke gedung giok 9 lantai tidak jauh dari sana. Sebuah plakat digantung di bangunan batu giok Little Ruizai. Mata Su Yi memancarkan kenangan. Setelah beberapa saat, dia menyentuh hidungnya dan menghela nafas bahwa dia sedang sibuk sekarang, mengetahui bahwa ada juga paviliun Rui kecil di Tianding Xiancheng, tidak perlu pergi ke Tianyulu untuk menjual pil sebelumnya. Namun, saya hanya tidak tahu apakah Xiao Ruishai masih sama seperti sebelumnya. Su Yi memikirkannya dan berjalan mendekat. Apakah Anda punya janji? Begitu saya memasuki pintu, seorang pelayan pria bertanya sambil tersenyum. Su Yi berkata, ada, Lotre Rui, di sini. Pelayan itu tertegun sejenak, dan mau tidak mau melihat Su Yi lagi, dan berkata, apakah putramu di sini untuk meminta tanda? Tidak, saya di sini untuk memecahkan teka-teki. Su Yi Dao. Pelayan itu membeku dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, pelayan itu menemani seorang wanita cantik dan berwibawa dalam pakaian istana. Ada sentuhan kegembiraan di alis wanita dalam gaun istana. Dia pertama-tama membungkuk kepada Su Yifu, dan kemudian bertanya dengan lembut, beraninya kamu bertanya kepada putramu? Mata Su Yi halus, dan dia berkata, seorang tukang reparasi pedang, aku lewat di sini. Tubuh halus wanita dalam gaun istana bergetar, matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan, lalu dia berbalik ke samping dan berkata, Tuan muda, tolong. Segera, wanita dalam gaun istana memimpin jalan, membawa Su Yi ke Xiao Ruishai, dan kemudian langsung menuju aula lantai 9. Aula utama kuno dan megah. Yang aneh adalah ada cangkang kura-kura hitam di tengah aula. Di atas cangkang kura-kura, ada tabung lotere giok putih. Ada 13 batang giok di dalam tabung lotere. Nak, ini tabung lotre angan-angan, totalnya ada 13 batang giok, dan setiap keping batu giok memiliki misteri besar. Ini misteri. Wanita dalam gaun istana berkata dengan lembut, karena putranya ada di sini untuk memecahkan misteri, kamu bisa mulai sekarang. Bagus. Su Yi melangkah maju, mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan ke arah lotre angan-angan. Di kulit kura-kura hitam, pola dao yang padat dan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah dilarang, mengisolasi telapak tangan Su Yi dari luar. Pada saat ini, wanita dalam gaun istana tampak gugup, menahan napas, matanya yang indah menatap gerakan Su Yi.
Melihat cubitan 5 jari Suyi, sidik telapak tangan yang aneh, diketuk dengan ringan. Ledakan. Pada kulit kura-kura hitam, pola dao yang padat dan aneh tiba-tiba berubah menjadi terang dan hujan. Tabung lotre angan-angan bergetar hebat untuk sementara waktu, dan lotre giok terbang keluar dengan sendirinya dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.